Fenomena pesugihan Gunung Kawi kembali ramai dibahas setelah viralnya penelusuran pesulap merah memicu berbagai teori liar di media sosial. Salah satunya datang dari seorang netizen yang budiman dengan akun @batararasa_AAAA yang mencoba membedah praktek pesugihan menggunakan sudut pandang sains kuantum, neuroscience, hingga teori alien purba. Ia meyakini kekayaan instan bukan berasal dari bantuan jin, melainkan manipulasi energi kuno peninggalan peradaban Lemurian yang disebut mampu mempengaruhi fokus dan pola pikir manusia secara ekstrim terhadap peluang bisnis. Netizen yang berbakti tersebut mengklaim area Gunung Kawi menyimpan teknologi kuno berupa energi frekuensi tinggi yang dapat memicu perubahan pada otak manusia. Menurutnya, ritual di lokasi itu membuat pelaku mengalami peningkatan fokus dan keberanian mengambil peluang hingga terlihat seperti mendadak kaya raya. Namun, efek tersebut disebut memiliki dampak biologis berbahaya karena menguras energi tubuh dan merusak kondisi fisik pelaku maupun orang terdekatnya. Teori ini langsung memancing perdebatan publik setelah dikaitkan dengan video penelusuran pesulap merah yang sebelumnya membongkar praktek ritual dan daftar tamu misterius di kawasan Gunung Kawi tersebut. Misteri Gunung Kawi versi Lemurian dan Neuroscience. Banyak yang banget yang DM saya, bang, bahas Gunung Kawi yang sekarang lagi viral dibongkar pesulap merah, sampalazan, salam semesta. Saya udah 2 kali bikin video tentang yang namanya pesugihan, tapi ya baiklah, saya akan bikin video khusus Gunung Kawi. Gunung Kawi, ada apa dengan Gunung Kawi? Tempat ini sangat familiar di telinga kita semua. Banyak orang mendadak kaya raya setelah melakukan ritual di sana. Kenapa? Ayo kenapa? Sebelum saya bahas, saya cuma mau ngomong dulu biar nggak dihujat netizen nantinya. Pertama, ini adalah kepercayaan saya pribadi dan penelusuran pribadi saya. Kalau percaya silakan, kalau enggak ya tidak apa-apa. Karena setiap manusia mempunyai pandangannya masing-masing dalam melihat Gunung Kawi. Di balik tirai perjanjian jin, kita mulai dari mana ya? Gini. Pesugihan itu memang benar adanya. Manusia bisa kaya raya dengan berperjanjian dengan jin lah. Begitulah katanya. Tapi menurut pandangan saya, itu bukan serta-merta perjanjian dengan jin. Kalau cuma dengan jin, perjanjian doang, nggak bakal lu kaya. Jin nggak punya mesin cetak uang dari alam gaib. Kita akan bongkar di balik persoalan siapa sih di balik bangsa Juna atau jin ini. Mereka yang terbuat dari api, tak berasap atau plasma, yaitu bangsa Gulu. Mereka adalah makhluk cerdas di bawah pimpinan alien bangsa Beropa. Mungkin yang baru tahu konten saya dan bingung apa itu Gulu atau Beropa, coba deh cek lagi video saya sebelumnya. Karena di sini saya mau fokus membahas tentang Gunung Kawi. Untuk alamnya yang masih dijaga sama Kuncen, yang orang-orang sana, saya sangat bersyukur timbang-timbang dijadikan tambang. Tapi kita akan luruskan di sini versi Lemurian ya. Hasil tim travel dan teknologi purba menurut perjalanan saya ke sana, saya terus memutar waktu lebih jauh ke masa lalu. Gunung Kawi ini sebenarnya ada dorpalnya di sana juga, yaitu sebuah bola batu yang sudah menjadi purba yang di dalamnya tertanam teknologi kuno bangsa Lemurian untuk meredam gempa bumi. Teknologi Lemurian ini memancarkan radiasi frekuensi energi yang sangat murni dan stabil. Nah, energi murni inilah yang kemudian dielus dan dimanfaatkan oleh individu asing bangsa Gulu dan Beropa. Bangsa Gulu dan Beropa ini cerdas. Mereka tahu kalau manusia modern sangat rapuh dan mudah disetir lewat rasa serakah. Akhirnya, area yang harusnya menjadi benteng perlindungan bumi ini disabotase secara metafisika. Mereka menciptakan simulasi magis yang kalian sebut sebagai pesugihan. Penjelasan ilmiah, neuroscience, dan quantum biohacking. Lalu bagaimana logikanya orang bisa kaya setelah ritual cara kalau jinnya nggak kasih duit segepok? Di sini rahasia ilmiahnya yang jarang orang tahu. Secara neuroscience, otak manusia memiliki gelombang yang bervariasi, beta, alfa, theta, dan delta.
Ketika seorang melakukan ritual dengan kepasrahan ekstrim, ketakutan sekaligus hasrat yang memuncak di area frekuensi tinggi Gunung Kawi, terjadi fenomena neuroplasticity dan quantum entanglement yang dipaksakan. Sisa radiasi energi dari teknologi Dorpal Lemurian ini berinteraksi langsung dengan kelenjar pineal gland di otak si pelaku ritual. Saraf otak dipaksa memprogram ulang biohacking ke tingkat fokus yang sangat ekstrim. Akibatnya reticular activating system atau RAS di otak mereka terbuka lebar, membuat mereka mendadak sangat peka melihat peluang bisnis atau keberuntungan yang tadinya tidak terlihat. Otak mereka memancarkan gelombang elektromagnetik yang memicu magnet rezeki secara paksa di dunia nyata. Tapi ingat, tidak ada yang gratis dalam semesta. Proses biohacking lewat bantuan teknologi alien masa dulu ini membutuhkan daya yang sangat besar, karena tubuh manusia tidak mampu menahan beban energi kuantum tersebut. Terjadilah korosi biologis saraf-saraf tubuh mereka memendek, telomere di DNA mereka itu rusak. Inilah alasan ilmiah di balik fenomena tumbal nyawa. Yang kalian sebut tumbal itu sebenarnya adalah penarikan energi kehidupan vitalitas biologis dari si pelaku atau orang terdekatnya, yang disedot oleh identitas tersebut sebagai bahan bakar untuk mengaktifkan jalur rezeki instan tadi. Kesimpulan pesulap merah membongkarnya dari sudut pandang trik logika dan penipuan oknum dukun itu bagus banget untuk mengedukasi masyarakat dari penipuan materi. Tapi yang saya bahas di sini adalah apa yang terjadi di balik tirai realitas di dimensi yang tak tertangkap oleh kamera awam. Sebuah kolaborasi antara teknologi purba yang disalahgunakan manipulasi neuroscience otak manusia dan eksploitasi oleh identitas luar. Jadi kalian masih percaya kalau Gunung Kawi itu cuma sekedar tempat mistis lokal atau sebuah laboratorium kuno yang sedang dimanfaatkan oleh kecerdasan lain? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Rahayu, salam semesta sampurajan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue kan sharing di sini karena gue juga pernah ke situ, tapi niat gue adalah waktu itu wisata religi ya. Itu udah lama, beberapa tahun silam lalu. Jadi Gunung Kawi itu tuh punya dua titik tujuan. Sebutlah titik kanan dan titik kiri. Titik kanan itu adalah titik baik, titik kiri adalah tempat orang untuk melakukan ritual-ritual yang tidak baik. Nah, tujuan dulu gue ke situ adalah gue melakukan ziarah ke makam Eyang Jugo dan makam almarhum Raden Iman Sujono, karena mereka berdua adalah yang setahu gue penyebar agama Islam di daerah sana gitu. Jadi bisa dibilang sih itu kita tuh ngalah berkah gitu. Kita berdoa tetap kepada Tuhan, cuman di tempat yang dianggap paling berkah. Dulu gue pola pikirnya seperti itu. Memang tujuan rata-rata peziarah di situ adalah urusan soal keuangan ya, biar keuangan membaik, bisnis lancar gitu, rata-rata seperti itu. Karena sempat kenalan ngobrol dengan 1-2 orang, ya tujuannya gitu biar bisnisnya lancar, keuangannya membaik. Dan di sana rata-rata banyak peziarah dari warga keturunan ya, dan dari semua pelosok Indonesia lo datang situ. Terus cara ritual yang posisi kanan ini gimana, posisi yang benar yang maksudnya? Ya kalian cukup datang, di situ ada jamnya, jam 7, kumpul, berdoa, seperti biasa aja. Setelah itu pulang, dan di sana ritual atau kebudayaannya itu adalah kalian nanti dikasih kembang yang sebelumnya kalian beli di bawah. Terus nanti sampai rumah kalian mandi dengan air kembang itu. Ini gue nggak bisa campur adukan dengan nilai agama ya, karena ini adalah tentang nilai kebudayaan di suatu tempat. Jadi tata caranya kayak gitu. Terus kayak gimana lagi? Di sana banyak orang yang misalkan nih punya nazar apa gitu, punya nazar A, lalu nazarnya berhasil, lalu dia datang lagi tuh ke situ untuk membawa nazarnya, entah itu dia syukuran kambing atau syukuran sapi, mungkin itu yang diberitakan yang lagi rame, mungkin bisa aja seperti itu. Sosok artisnya datang ke yang jalur yang benar, jalur kanan, keinginannya terkabul, lalu dia syukuran sapi, kan bisa aja. Nggak harus melakukan ritual pesugihan yang membahayakan orang lain.
Ritual yang di sebelah kanan itu adalah namanya pesarean. Gue bersaksi di sana sama sekali nggak ada tindakan-tindakan yang aneh-aneh ya. Kalau yang di pesarean, yang juga gitu. Beberapa fun fact yang gue tahu adalah di pendopo makamnya itu ada beberapa jam besar. Tau kan jam-jam zaman dulu itu mahal kan? Ini kayak gini jamnya. Gue tanya dong sama kuncinya, gue kan orang yang mau tahuan aja. Mas, ini apa? Terus dari mana? Terus filosofinya kenapa? Dijelasin, ini adalah salah satu pembayaran nazar dari peziarah kita. Beliau adalah salah satu pengusaha tembakau. Terus kenapa jam? Katanya agar rezekinya tidak pernah berhenti berdetak seperti jarum jam yang besar itu. Kayak gitu. Terus saran gue buat kalian yang mau coba ziarah ke pesarean atau jalur kanan, yang tempat yang baiknya itu, kalian jangan pernah mau didatangi calo. Itu bahaya banget. Karena bukan apa-apa ya, karena mereka akan nipu. Jadi kalian langsung aja tuh ke atas, ke pesareannya, ke pendoponya. Jam 7:15 lah udah di situ, duduk aja. Nanti jam 7 akan dimulai acara doanya gitu. Kalau mau ada persembahan sedikit gimana gitu, sesuai kebudayaannya ya kalian bisa beli sendiri di loket. Itu ada apa sih namanya dulu, besek ya. Biasanya sih orang kalau pendoponya bawa besek gitu, beli beseknya di loket aja, jangan lewat calo, nanti akan dilipat gandakan. Pokoknya siapapun yang mau menemani kalian ikut, jangan datang sendiri aja udah. Terus terakhir nih, yang soal poin pesugihan yang sebelah kiri ya, yang gak baik. Saran gue sih, jauhi pikiran itu, jangan pernah melakukan pesugihan. Karena endingnya, prosesnya, caranya itu sangat tragis dan sangat tidak manusiawi.